Jalan Poros Durian Dajo. Jadi untuk sementara tidak bisa dilewati mobil. Lihat kiri. Untuk Durian Dajo, untuk sementara tidak bisa dilewati mobil. Udah ini bahaya. Apa yang latih ini? Ini yang bahaya. Ini punya langsung. Yang patan itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Intensitas hujan yang meningkat 1-2 hari ini di Kabupaten Bulukumba ternyata cukup berimplikasi pada beberapa titik, beberapa wilayah di Kabupaten Bulukumba. Efeknya ternyata cukup berpengaruh terhadap lingkungan, salah satunya di wilayah Kecamatan Herlang. Informasi yang kami dapatkan bahwa terjadi pergeseran tanah akibat derasnya hujan 1-2 hari belakangan ini. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Camat Herlang, Bapak Andi Vidya Samad, untuk mengkonfirmasi kejadian yang ada di sana. Saya langsung saja hubungi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Posisi sekarang di mana, Bang? Saya kan di Halo? Jadi dilewati Drone Biru, saya di pesisir ini. Iya, iya, iya. Ya, halo? Iya. Iya, saya di pesisir dan kami dapat laporan bahwa terjadi longsor Iya. yang sangat fatal karena di bawah ini ada rumah, Iya. ada tiang listrik yang roboh, kemudian ada batu besar yang jatuh. Dan sementara saya sekarang bersama dengan Pak Babinisa, Iya. kemudian Pak Ketua PMK, Cekur untuk berada di lokasi. Iya. Dan ini memang ada titik yang ke-7 kami kunjungi dari pagi. Dan dari pagi jam setelah subuh saya ditelepon oleh masyarakat bahwa ada longsor, kulon roboh. Tadi saya ke Bajang, ada jembatan yang permanen di Pemda kemarin juga. Indah. Dan sekolah yang abrasi, jalanan yang bergeser tanahnya, kemudian banyak ini pelaporan telis yang terkorupsi itu berbahaya. Makanya saya minta peluang untuk turunkan itu daripada berbahaya merusak warga kita. Apalagi dia masuk, tidak ada izin-izinnya masuk itu. Daripada dia merusak warga, saya minta dibongkar itu. Kemudian di sini terakhir di Butung, sampai di sini saya lagi dapat kabar di Melumbung, di Satu Gonding. Iya. Ya ini kerja pemerintah Bang sore ini. Yang penting kita turun di lapangan. Iya. Yang parah di Kecamatan Herlang di daerah mana saja atau di titik mana saja, Bang? Sebenarnya Herlang itu kan kalau waktu musim hujan memang kita hati-hati. Iya. Memang kita was-was dan memang ada beberapa titik bencana terjadi tahun 2024. Memang sudah mau dikerja tahun ini di tahun 2025 ada beberapa titik. Tapi ini kan selain titik yang kemarin yang dianggarkan di tahun 2024, ini kan tahun 2025 muncul lagi titik lagi yang parah. Oh, ini kita belum titik baru ini, Bang, ya? Ya, longsor. Titik baru ini atau sama dengan yang titik-titik tahun sebelumnya, Bang? Kalau yang sekarang ini titik baru. Jadi titik baru dan ini memang sangat berbahaya karena kalau musim hujan yang akan turun di puncaknya, ini kita takutkan batunya akan sampai ke rumah warga. Dan saya sementara di lokasi. Ya, saya sudah minta PLN untuk turun juga membersihkan dan memperbaiki aliran listriknya di warga karena kasihan airnya juga sudah terputus, karena ditimbuni oleh tiang listrik. Airnya rusak ini Pak, pipa masyarakat kita. Iya. Nah, kita di ujung ini. Nah, sekarang ini kalau soal hujan ini belum pada posisi puncak ini, Bang, ya?
Iya, belum pada posisi puncak. Dan memang ini baru kayaknya pemanasan. Ya, jadi Iya. pemanasan saja sudah abrak-abrak kita ini punya apa wilayah-wilayah pesisir. Saya belum ke desa Borong, belum ke desa lain. Tapi saya bersyukur karena tadi saya komunikasi dengan Pak Kadis PUPR, dengan Kepala Dinas Pendidikan, responnya luar biasa. Dan mereka sudah siap, kita dibantu untuk perbaikan sekolah ya di SD 13 Semarana karena airnya sudah masuk juga dari laut. Dan sekolah sedang robohnya kan bencana kemarin. Ya ini kita tadi sudah ada respon baik dari beliau karena semua juga persyaratannya diminta sudah siap itu. Iya. Termasuk di SD 193 juga dilaporkan. Iya. Dan sejumlah jalan infrastruktur juga kami laporkan tadi. Banyak ke Badan Bencana Penanggulangan Daerah. Iya. Bang, seperti apa sih kondisi atau topografi di Kecamatan Herlang sampai setiap ada hujan selalu ada was-was yang muncul di kalangan masyarakat, Bang? Iya kan, jadi begini. Pertama ini kan Herlang memang dari potensi tanahnya kan labil. Jadi gampang kena hujan, pasti ada bergeser. Yang kedua juga memang adalah kesadaran warga untuk kurang bagus dalam hal program kerja bakti. Saya mintakan seharusnya Pak ada kegiatan kerja bakti. Saya minta jangan cuma ada suratnya Pak Camat kita turun kerja bakti, tapi tidak terstruktur. Jadi seharusnya ini harus dikerja Pak, kerja bakti mulai dari selokan. Tadi saya lihat ini kan selokan banyak tertimbun tanah, tertimbun pasir, kayu. Tidak ada inisiatif untuk mengangkatnya. Airnya harus ke drainase, tapi jangan naik ke jalan. Juga banyak jalan saya lihat kiri kanan lumpurnya tinggi, airnya tergenang di tengah jalan sehingga ini aspal kan tidak tahan dengan air Pak. Makanya tadi saya perintahkan beberapa titik yang sudah bagus, sudah bersih, tapi titik yang kurang, ada titik memang yang kurang bersih, dan itu yang kadang menjadi titik bencana kita di Herlang. Ya, jadi memang harus ada kolaborasi antara masyarakat. Ya, kalau pemerintah sudah minta untuk turun, ya warga juga sadar. Jadi jangan semua persoalan itu dibebankan kepada pemerintah karena kita juga ini banyak diurus. Ya, jadi memang kesadaran bersama. Sejauh ini Bang, dengan adanya hujan sudah ada yang berpengaruh langsung kepada aktivitas masyarakat, Bang? Kalau ini kan misalnya di Bajang jembatan, ini kan jembatan masih bagus, cuma kita tadi minta warga untuk kembali memperbaiki nih besinya, yang ada besi yang jatuh kayak lasnya yang roboh. Dan menurut orang Pak sentuhan mobil truk yang besar. Aku yang di pos Bajang Dajo itu hampir terputus jalanan. Jadi kalau datang di musim hujan pasti terputus. Kemudian di daerah Tanuntung itu Durian Dajo ada pergeseran tanah sampai setengah meter. Kalau lagi hujan, itu akan menutup akses jalan. Jadi tadi saya sampaikan ke masyarakat kalau ada yang butuh sertu hubungi saya, tapi silahkan dijemput dulu mobil warga. Ya, saya sampai 5 truk saya siapkan. Kemudian kita ke daerah yang kemarin memang longsor itu, dan dananya memang sudah ada, tinggal mau dikerjakan. Tapi ini juga karena masyarakat itu tidak pernah sadar bahwa itu Pak, lokasi di gunung itu ada tanah gumbur. Seharusnya dia tidak bisa tanam jagung karena tanahnya lari ke jalan. Ada terjadilah longsor di sana. Nah, kemudian saya ke titik ini di titik di Butung ini kan di atasnya jalan pengocoran ya, tapi pinggirnya ini Pak terkikis. Dan ini juga bahaya kalau hujan lagi besok malam. Ini Pak jalan akan putus juga karena tanahnya akan tergerus ke bawah. Nah, di sampingnya kan ini yang sudah jatuh. Dan takutnya ini Pak batu besar ini. Ada batu besar ini. Kalau ini yang jatuh ini bahaya. Di daerah mana itu Bang? Warga di bawah yang rusak. Di daerah mana itu? Daerah Butung 2. Butung 2 ya? Kampung, iya kalau Bang ya. Iya. Cara begitu emang ada, kita tidak saling menyalahkan ya, tapi seharusnya sadarlah masyarakat untuk bersih-bersih di depan rumah, di sekitar rumah. Jadi jangan selalu dibebankan ada sedikit bencana ya. Kalau dilihat pemerintah lagi ikut salah. Padahal kita sudah berupaya untuk mengajak orang untuk hidup bersih, ya, mengajak orang untuk memperbaiki jumlah bersih. Iya.
bencana yang terjadi di Herlang sejauh ini, apakah sudah ada implikasinya ke masyarakat? Katakanlah sudah ada kerugian yang dialami oleh masyarakat, Bang? Jalan perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi dari masyarakat pesisir ke atas ya. Kalau semuanya ini putus, maka itu akan tentu mengganggu roda ekonominya. Tapi kan kita dari pemerintah tetap optimis bahwa ada beberapa program yang masuk di tahun 2024 itu akan dikerjakan juga tahun ini. Jadi yang bersabar. Jadi semua memang titik-titik bencana yang terjadi tahun kemarin, saya kira ada yang akan dikerjakan oleh di tahun 2025 ini. Iya. Ya, dan sejauh ini sudah ada respon dari pemerintah kabupaten ya, Bang ya? Iya, ada respon. Tetap ada perhatian besar dan kita kan sudah dapat DPA. Dari kembali saya cross check ke dinas PUPR, ternyata anggaran bencana kita masih ada. Dan kita juga sadar bahwa memang tahun ini memang kita bukan saja Bulukumba tapi semua daerah di Indonesia memang agak susah dengan anggaran. Yang pertama anggaran infrastruktur kita. Jadi memang edukasi warga sadar bahwa memang tahun ini kita bukan saya di Bulukumba tapi se-Indonesia, semua kabupaten, daerah, wali kota Madya itu kan anggarannya Pak dibawa ke Jakarta. Ada pergeseran yang mungkin akan lebih tahun depannya. Ya. Tapi ini kan pemerintah masyarakat tidak tahu. Nanti lah kita. Iya. Baik. Terakhir Bang. Ya. Harapan ke masyarakat ini Bang sebagai langkah antisipasi dengan adanya bencana Bang, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat Bang? Ya, saya sampaikan Pak Desa Pak Lurah untuk aktif melakukan kegiatan kerja bakti, kita edukasi warga untuk menjaga kebersihan, menjaga drainase. Kemudian kami turun ini untuk meyakinkan rakyat, mengedukasi masyarakat agar jangan lagi memposting-posting di Facebook. Ya, tidak boleh lagi ada posting-postingan karena ini kita sudah turun. Dan sabar saja, karena gini susah karena kita semakin meyakinkan bahwa beginilah anggaran kita di negara kita, tapi orang juga masih tidak percaya, jadi susah juga. Iya. Padahal kita ini untuk memperbaiki kita punya wilayah. Iya. Dan saya kira semua kondisi daerah di begitu juga. Iya. Baik Bang. Terima kasih atas informasinya Bang. Saya terus menunggu perkembangan yang terjadi di Kecamatan Herlang dan tentu saya butuh informasi dari Abang terkait dengan bencana yang ada di Kecamatan Herlang Bang. Ya, itulah tadi supaya kita doakan semoga kita tidak kena apa-apa. Tidak separah dengan apa yang kita ingin, apa yang kita tidak bayangkan, tapi intinya bahwa kalau kita hidup bersih pasti kita jadi dari bencana. Ya, itu saja intinya. Kalau tidak dijaga Pak, kebersihan susah juga. Dan perbaikan drainase, perbaikan jalan. Intinya bahwa pemerintah daerah sangat serius membantu kita di Kecamatan Herlang ini. Dan kita tunggu tahun ini, dan saya kira sudah ada beberapa program yang akan dilakukan. Dan memang saya juga sementara koordinasi dengan pejabat di Badan Penanggulangan Bencana di Dinas PUPR untuk membantu kami apa yang bisa kita lakukan. Karena kita juga harus sadar bahwa negara Pak agak itu. Iya, saya kira begitu Pak. Iya, makasih Bang. Saya menunggu perkembangan selanjutnya Bang ya, dan kami berharap bahwa kejadian di Herlang tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terlalu parah dan cukup ya seperti ini saja Bang ya. Dan kita berdoa semua ya mudah-mudahan dijauhkan dari segala bencana terhadap baik. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.